selamat pagi, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun kalian berada. Baik, kembali lagi bersama saya, Cornelia Anggi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi komposisi. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang definisi fungsi komposisi dan juga sifat-sifat fungsi komposisi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengingat kembali apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, yang pertama, apa itu fungsi? Jadi, fungsi atau pemetaan merupakan relasi khusus di mana setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota himpunan B. Nah, seperti pada gambar yang ada di layar ini, yaitu di sini ada himpunan B dan himpunan C. Nah, himpunan ini disatukan oleh suatu fungsi. Fungsinya adalah rasanya. Begitu juga dengan himpunan ini yang disatukan oleh atau dihubungkan oleh fungsi F. Nah, kita masuk dalam masalah yang pertama. Jadi, di suatu bank di Amerika menawarkan harga tukar dolar Amerika atau US dollar ke ringgit Malaysia, yaitu 1 US dollar sama dengan 4 ringgit Malaysia dengan biaya penukaran sebesar 2 US dollar untuk setiap transaksi penukaran. Kemudian, salah satu bank terkenal di Malaysia menawarkan harga tukar ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia, yaitu 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.000 rupiah dengan biaya penukaran sebesar 3 ringgit Malaysia untuk setiap penukaran. Nah, kemudian seorang turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia, kemudian melanjutkan ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 3.000 US dollar. Berapa rupiah Indonesia akan diterima oleh turis tersebut jika pertama dia menukarkan semua uangnya ke uang ringgit Malaysia di Amerika dan kemudian menukarkan rupiah Indonesia di Malaysia. Nah, dari masalah tersebut, informasi yang dapat kita peroleh, yang pertama, tukar dolar Amerika ke ringgit Malaysia yaitu 1 US dollar sama dengan 4 ringgit Malaysia dengan biaya penukaran sebesar 2 US dollar setiap transaksi penukaran. Yang kedua, tukar ringgit Malaysia ke rupiah Indonesia itu 1 ringgit Malaysia sama dengan 3.000 rupiah Indonesia dengan biaya penukaran sebesar 3 ringgit Malaysia. Kemudian, ada seorang turis asal Amerika ingin bertamasya ke Malaysia, kemudian melanjutkan ke Indonesia dengan membawa uang sebesar 3.000 US dollar. Nah, untuk penyelesaiannya, kita mulai dari langkah pertama, yaitu uang sebesar 3.000 US dollar akan ditukar ke ringgit Malaysia dengan biaya penukaran itu 2 US dollar. Maka jumlah uang yang diterima turis tersebut adalah 3.000 dikurangi 2 dikali 4 ringgit Malaysia. 3.000 ini adalah uang US dollar, 2 adalah biaya penukaran, dan 4 ini adalah biaya transaksi setiap transaksi penukaran. Nah, setelah kita operasikan, yaitu 3.000 dikurangi 2, maka kita dapatkan 2.998 kali 4 ringgit Malaysia, dan hasilnya adalah 11.992 ringgit Malaysia.
Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, karena tadi turisnya akan menukarkan dari US dollar ke ringgit Malaysia, dari ringgit Malaysia menjadi rupiah Indonesia. Sehingga uang sebesar 11.992 ringgit Malaysia akan ditukarkan ke uang rupiah Indonesia dengan biaya penukaran sebesar 3 ringgit Malaysia. Maka uang yang diterima turis tersebut dapat kita tuliskan bahwa 11.992 dikurangi 3 dikali 3.000 rupiah. Di sini 11.992 ini adalah ringgit Malaysia yang sudah ditukarkan, yaitu dari US dollar ke ringgit Malaysia. Kemudian dikurangkan 3 ini adalah biaya penukaran setiap transaksi penukaran, dan 3.000 rupiah ini adalah satu ringgit Malaysia itu sama dengan 3.000 rupiah Indonesia. Setelah kita operasikan, maka kita peroleh 11.989 dikali 3.000 rupiah, dan hasilnya adalah 35.967.000. Jadi, turis tersebut menerima uang sebesar 35.967.000 rupiah Indonesia. Nah, dari yang sudah kita cari tadi, kita dapat memodelkan bentuk matematika, yaitu perhitungan kedua transaksi di atas dapat dibuat model matematikanya ke dalam dua fungsi sebagai berikut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu. T ini adalah jumlah uang dalam US dollar, X jumlah uang dalam ringgit Malaysia, dan Y jumlah uang dalam rupiah Indonesia. Nah, transaksi yang pertama tadi adalah transaksi dari US dollar ke ringgit Malaysia. Kita dapat menuliskan menjadi X sama dengan 4 dikali T dikurangi 2. X adalah ringgit Malaysia dan T adalah uang dalam US dollar. Sehingga kita peroleh X sama dengan 4T dikurangi 8. Karena X merupakan sebuah fungsi T, maka kita juga dapat menulis menjadi XT sama dengan 4T dikurangi 8. Nah, transaksi yang kedua, yaitu dari ringgit Malaysia menjadi rupiah Indonesia, kita dapat menuliskan menjadi Y sama dengan 3.000 dikali X dikurangi 3. Nah, setelah itu kita dapatkan Y sama dengan 3.000X dikurangi 9.000. Karena Y fungsi dari X, maka kita juga dapat menuliskan menjadi YX sama dengan 3.000X dikurangi 9.000. Nah, di sini kita dapat memisalkan FT itu sama dengan YXT, karena tadi kita sudah menemukan fungsi XT dan juga fungsi YX. Jadi kita dapat mensubstitusikan XT ke dalam YX untuk mencari rupiah Indonesia yang didapat oleh turis tersebut. Nah, kemudian kita substitusikan XT ke dalam YX, sehingga kita peroleh 3.000 dikali 4T dikurangi 8 dikurangi 9.000, dan hasilnya adalah 12.000T dikurangi 33.000. Jadi dari masalah tadi kita menemukan bahwa fungsi FT yaitu sama dengan YXT merupakan fungsi komposisi X dan Y dalam T
yang dilambangkan dengan Y bundaran XT dan didefinisikan dengan Y bundaran XT sama dengan Y XT. Nah, mari sekarang kita perhatikan gambar di samping ini. Melalui gambar tersebut, kita menemukan beberapa hal sebagai berikut ini, yaitu yang pertama, DF ini adalah daerah asal fungsi f, RF ini adalah daerah hasil fungsi f, kemudian DG ini adalah daerah asal fungsi G, dan RG ini adalah daerah hasil fungsi G. Kemudian kita juga memiliki DG bundaran F, ini adalah daerah asal fungsi komposisi G bundaran F, dan G bundaran F ini adalah daerah hasil fungsi komposisi G bundaran F. Selanjutnya, fungsi F ini memetakan himpunan A ke himpunan B dengan setiap unsur X merupakan anggota himpunan DF dipetakan ke Y yang merupakan anggota himpunan RF dengan fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian, fungsi G memetakan himpunan B ke himpunan C. Nah, setiap unsur Y itu merupakan anggota himpunan DG dipetakan ke Z, anggota himpunan RG dengan fungsi Z sama dengan GY. Kemudian, fungsi H memetakan himpunan A ke C melalui himpunan B dengan setiap unsur di X itu merupakan anggota himpunan DH dipetakan ke Z merupakan himpunan H dengan fungsi Z sama dengan HX. Nah, dari penjabaran tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika F dan G merupakan fungsi serta RF irisan DG tidak sama dengan himpunan kosong, maka terdapat suatu fungsi H dari himpunan bagian DF ke himpunan bagian RG yang disebut fungsi komposisi F dan G. Nah, ini ditulis D bundaran F yang ditentukan dengan HX sama dengan G bundaran Fx sama dengan G Fx. Kita akan melihat dari masalah yang pertama, yaitu suatu pabrik tepung dengan bahan dasar beras atau X memproduksi tepung beras melalui dua tahap. Tahap pertama menggunakan mesin pertama menghasilkan bahan tepung beras setengah jadi dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 4x plus 5. Tahap kedua menggunakan mesin 2 menghasilkan tepung beras dengan fungsi Gx sama dengan 7x plus 3 X dalam satuan ton. Nah, jika beras yang tersedia untuk suatu produksi 9 ton, maka banyak tepung beras yang dihasilkan adalah berapa ton? Nah, dari masalah tersebut, informasi yang diketahui adalah mesin pertama itu dengan fungsi Fx sama dengan 4x ditambah 5, dan mesin kedua menggunakan fungsi Gx sama dengan 7x ditambah 3, dan beras yang tersedia adalah 9 ton. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi juga apakah G bundaran Fx itu akan sama dengan F bundaran Gx.
Oke, selanjutnya kita akan masuk ke masalah yang kedua. Di sini diketahui fungsi f ini adalah f itu himpunan bilangan real dengan fx sama dengan 2x dikurangi 1. Kemudian fungsi g dengan gx itu 4x plus 5, hx itu 2x dikurangi 3. Nah, di sini kita akan melihat apakah G bundaran F bundaran H itu akan sama dengan G bundaran F bundaran H. Di sini kita akan membuktikan apakah berlaku sifat asosiatif. Baik, yang pertama kita akan melihat G bundaran F yang kemudian dilakukan operasi komposisi lagi terhadap H. Nah, ini kita misalkan Lx ini adalah G bundaran Fx, sehingga kita dapat mensubstitusikan fungsi Fx ke dalam fungsi Gx, sehingga kita peroleh 4 dikali 2x dikurangi 1 ditambah 5, dan hasilnya adalah 8x ditambah 1. Nah, di sini kemudian kita akan melakukan operasi yang kedua, yaitu G bundaran F bundaran H. Karena kita tadi sudah tahu bahwa G bundaran F itu adalah L, maka kita dapat menuliskan L bundaran H X, sehingga kita dapat mensubstitusikan fungsi H ke dalam fungsi G, sehingga kita peroleh 8 dikali 2x dikurangi 3 ditambah 1, dan hasilnya adalah 16x dikurangi 23. Selanjutnya kita akan melihat G bundaran F bundaran H. Di sini yang dioperasikan dulu adalah F bundaran H. Kita misalkan dulu K adalah F bundaran H. Jadi kita dapat mensubstitusikan H ke dalam fungsi F. Nah, sehingga kita peroleh 2 dikali 2x dikurangi 3 dikurangi 1, dan hasilnya adalah 4x dikurangi 7. Nah, dari hasil K tersebut kita dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu G bundaran F bundaran H. Sebelumnya kita sudah tahu bahwa F bundaran H itu adalah Kx, sehingga kita dapat mensubstitusikan fungsi Kx ke dalam fungsi G. Nah, sehingga kita peroleh 4 dikali 4x dikurangi 7 ditambah 5, sehingga kita peroleh 16x dikurangi 23. Di sini kita dapat melihat bahwa kedua sisi ini sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi komposisi fungsi ini berlaku sifat asosiatif. Selanjutnya, kita akan masuk ke masalah yang ketiga. Di sini diketahui bahwa fungsi fx itu 5x dikurangi 7, dan fungsi i atau identitas itu adalah x. Nah, kita akan melihat apakah f bundaran i atau identitas itu akan sama dengan i bundaran f dan sama dengan fungsi f itu sendiri. Yang pertama, kita akan melihat f bundaran i x. Di sini kita dapat mensubstitusikan fungsi identitas ke dalam fungsi f, sehingga kita memperoleh 5x min 7. Di sini 5x dikurangi 7 itu adalah fungsi fx itu sendiri. Dan yang kedua adalah fungsi identitas dioperasikan dengan fungsi f, yaitu i bundaran fx itu akan sama dengan i fx, dimana kita dapat mensubstitusikan fungsi fx ke dalam fungsi
identitas. Karena di sini fungsi identitasnya X, maka kita dapat langsung mensubstitusikan fungsi fx, di mana fungsi fx adalah 5x dikurangi 7. Jadi dapat disimpulkan bahwa f bundaran I sama dengan I bundaran F dan sama dengan F atau fungsi F itu sendiri. Nah, sekian pembelajaran hari ini mengenai fungsi komposisi. Semoga teman-teman dapat mempelajari materi ini dengan baik, sehingga saat pembelajaran nanti kita dapat membahasnya dengan lebih baik lagi. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada ibu. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih.